Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, bakal menghadapi dua gugatan sekaligus yang rencananya akan mulai disidangkan oleh Pengadilan Negeri, PN, Surakarta pada 24 April 2025 mendatang. Gugatan pertama dilayangkan oleh seorang warga Laweyan, Kota Solo, bernama Aufa Lukmana Rea yang mengajukan gugatan wan prestasi kepada Jokowi, Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Maruf Amin dan PT Solo Manufaktur Kreasi, SMK, karena dianggap melakukan wan prestasi terhadap janji mereka untuk memproduksi mobil SMK secara massal. Dalam gugatan yang didaftarkan ke PN Surakarta, Aufa sebagai penggugat menuntut ganti rugi wan prestasi sebesar 300 juta rupiah kepada Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin dan PT SMK sebagai pihak tergugat. Tuntutannya adalah menyatakan para tergugat itu tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan wan prestasi. Pihak penggugat merasa dirugikan kepentingan hukumnya sehingga menuntut para tergugat paling rendah harga mobil pickup SMK masing-masing 150 juta rupiah. Karena dia ingin beli dua mobil, jadi 300 juta rupiah, ujar kuasa hukum Aufa, Sigit N. Sudibianto, saat konferensi pers di Serengan, Kota Solo, Selasa, 8 April 2025. Menurut Sigit, gugatan terhadap Jokowi tersebut dilayangkan karena kliennya merasa Jokowi beberapa kali mempromosikan mobil SMK. Dari saat Jokowi menjabat wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga awal menjabat sebagai presiden. Namun hingga saat ini produksi massal mobil SMK tidak pernah terrealisasi. Kondisi tersebut menurutnya membuat Aufa yang ingin membuka usaha rental mobil pickup dan ingin membeli mobil SMK jenis Bima sebagai armadanya tidak bisa merealisasikan niatnya. Dia menjelaskan, Aufa bahkan sempat mendatangi pabrik SMK di Boyolali pada tahun 2021. Namun hingga saat ini Aufa belum bisa memiliki mobil SMK. Meski demikian, lanjut Sigit, kliennya memang belum sempat melakukan pembayaran uang muka, namun sudah melakukan survei hingga mendatangi langsung pabrik SMK di Boyolali untuk melakukan pembelian. Sementara belum ada transaksi pembelian, tapi sudah menabung sejak lama. Sudah survei ke Boyolali, pabrik SMK, ketemu dengan marketingnya, ngobrol juga. Mau beli tidak ada, ucapnya. Kita sama sekali belum bayar DP. Tapi kita sudah survei ke pabrik atau gudangnya. Ketemu pihak marketingnya, tapi belum melakukan transaksi apapun. Tapi sudah kadung berharap, jadi kecewa, sambungnya. Lantaran merasa program mobil nasional itu tidak berjalan, pihaknya menganggap hal tersebut sebagai wan prestasi. Hal tersebut yang mendasari kliennya melayangkan gugatan. Seperti dikutip dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan yang dilayangkan oleh Aufa tersebut terdaftar pada tanggal 9 April 2025 dengan klasifikasi perkara wan prestasi dengan nomor perkara 96 PDTG 2025 PNSKT. Sementara penetapan sidang pertama dijadwalkan pada Kamis, 24 April 2025 di Ruang Wiryono Projo di Koro Pengadilan Negeri Surakarta. Di hari yang sama, Jokowi juga bakal menjalani sidang gugatan untuk kasus perbuatan melawan hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu yang diajukan oleh pengacara asal Solo Muhammad Taufik. Dalam gugatan dengan nomor perkara 99 PDTG 2025 PNSKT, Muhammad Taufik menggugat 4 pihak sekaligus yakni Jokowi sebagai tergugat 1, KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMAN 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai tergugat 4. Seperti diketahui, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kembali menjadi pembicaraan publik setelah tim pembela ulama dan aktivis, TPUA, membeberkan 3 fakta kejanggalan skripsi yang diakui oleh pihak Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai karya asli dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Seperti diketahui, pada Selasa, 15 April 2025, puluhan orang dari TPUA mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi soal dugaan ijazah palsu Jokowi. 3 perwakilan TPUA yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon Sianipar dan Dr. Tifa bertemu langsung dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni Ari Sujito, Sekretaris Universitas Andi Sandi, Dekan Fakultas Kehutanan Sigit Sunarta, dan Ketua Senat Fakultas Kehutanan San Afri Awang. Dalam pertemuan tersebut, UGM menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 834416 KT1681 dan diwisuda pada tanggal 5 November 1985. Tegas Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius Tabusa Saton Ralipu dalam siaran persnya, Selasa, 15 April 2025. Menurut Andi,
UGM sendiri tidak terkait konflik kepentingan antara TPUA dan Joko Widodo, sehingga UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik sedangkan data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum, pungkasnya. Mengomentari pernyataan dari UGM, Roy Suryo yang hadir dalam pertemuan tersebut, membantah klarifikasi sepihak dari UGM tersebut. Tegas dan jelas tanggapan saya. Klarifikasi UGM itu tidak sesuai fakta pertemuan pagi tadi, ujar Roy. Roy Suryo kemudian membeberkan 3 fakta kejanggalan skripsi yang diakui oleh pihak UGM sebagai karya asli dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Menurut Roy, dari hasil pemeriksaan bersama dengan Wakil Rektor UGM atas dokumen yang diaku sebagai skripsi Jokowi diketahui bahwa skripsi tersebut ternyata tidak ada tanggal pengesahannya. Kedua, pada skripsi tersebut juga tidak tercantum nama-nama dan tanda tangan dosen pengujinya. Ketiga, tidak ada nama Pak Kasmujo yang diakui Jokowi sebagai dosen pembimbingnya, pungkas Roy. Sementara pada hari ini, Rabu, 16 April 2025, perwakilan TPUA yang terdiri atas Rizal Fadillah, Kurnia Triroyani dan Damai Hari Lubis berhasil mendatangi dan bertemu langsung dengan Jokowi di rumahnya kawasan Sumber, Solo. Meski ratusan rombongan datang menggeruduk dan biasanya bisa diterima belasan hingga puluhan orang kalau hanya untuk sekedar selfie demi pencitraan diri, ternyata hari ini JKW hanya berani menerima 3 orang di atas, ungkap Roy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi podcastnews.id. Roy melanjutkan, meski awalnya silaturahmi, namun sebenarnya tujuan dari perwakilan TPUA datang menemui Jokowi adalah untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan verifikasi dari ijazah resmi Jokowi. Namun seperti sudah bisa diduga selama ini, meskipun bisa bertemu langsung selama sekitar 30 menit mulai jam 8.50 sampai dengan pukul 9.20 WIB, namun ketiga wakil TPUA pagi tadi seperti hanya ketemu robot yang tak punya otak dan hati nurani. Karena jawabannya persis sama seperti sudah diprogram oleh para pembisik alias kuasa hukumnya kemarin, yakni, tidak mau menunjukkan ijazahnya, dan hanya mau kalau diminta oleh pengadilan, ungkap Roy. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.